Selamat pagi. Selamat bertemu kembali di pelajaran coding ya. Oke, sebelum pembelajaran kita dengan doa dulu. Oke, terima kasih untuk Andre. Selamat duduk. Oke ya. Untuk materi kita hari ini, kita kembali membahas tentang coding ya. Jadi untuk hari ini materinya adalah etika ya. Etika dalam penggunaan AI ya. Jadi nanti saya akan menggunakan kuisis ya untuk memaparkan materinya. Kemudian nanti dalam kuisis tersebut terdapat beberapa pertanyaan ya. Nanti akan setelah berikutnya akan ada pertanyaan. Apakah kalian pernah menggunakan filter? Pernah. Sering ya. Jadi di filter jadi putih. Jadi menurut kalian apakah AI itu baik? Baik. Lumayan. Baik kalau Ya, AI itu dikatakan baik kalau si penggunanya juga baik. ya baik. Ini materi kita. Etika dan risiko penggunaan kecerdasan artifisial generatif. Bagaimana menggunakan AI dengan baik dan aman. Sekarang cek di HP-nya, silakan. Prinsip etika AI yang menekankan pentingnya penjelasan tentang bagaimana model AI membuat keputusan disebut apa? Apakah akutabilitas? Apakah keadilan? Apakah transparansi? Apakah privasi? Tinggal klik di situ. Sudah semua? Kalau semua saya lanjut. Sudah mengetahui pemahaman awal kalian ya. Berikutnya nanti setelah itu nanti saya jelaskan materi. Setelahnya nanti kalian akan dibagi kelompok, bagi 2 kelompok saja ya. Kemudian nanti saya akan bagikan LKPD-nya. Jadi nanti tugasnya ada 2 ya. Dalam bentuk poster. Nanti poster tentang penggunaan AI ke WA hasilnya ya. Kemudian nanti di LKPD-nya juga ditulis nama kelompoknya. Ya, nanti akan saya pandu ya. Oke, sudah nih ya. Nah, oke kita lihat. Oke, sekarang perhatikan video. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah mungkin sebuah mesin bisa membuat keputusan yang benar secara moral? Kita sudah sering mendengar tentang kecerdasan buatan yang bisa mengalahkan juara catur, atau memprediksi pola cuaca dengan akurat. Tapi, apa jadinya kalau kecerdasan buatan dihadapkan pada keputusan yang lebih rumit? Seperti memilih antara 2 hal yang sama-sama salah. Sebelum kita terlalu jauh, mari kita bahas dulu apa itu moralitas. Moralitas adalah prinsip-prinsip yang membantu kita menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Tapi, moralitas manusia sangat kompleks, itu tergantung pada budaya, agama, pengalaman hidup, bahkan kondisi sosial kita. Kalau manusia saja berbeda-beda pandangannya soal moralitas, bagaimana dengan kecerdasan buatan? Nah, ini masalahnya. Kecerdasan buatan bukan manusia. Kecerdasan buatan adalah serangkaian algoritma yang dirancang untuk memproses data dan membuat keputusan berdasarkan data itu. Artinya, kecerdasan buatan tidak punya emosi, rasa empati, atau kemampuan untuk mempertimbangkan nuansa etis seperti kita. Kecerdasan buatan bekerja dengan logika, bukan dengan hati. Dan disinilah muncul pertanyaan besar, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kecerdasan buatan membuat keputusan yang benar dari sudut pandang moral? Untuk menjawab ini, kita perlu memahami bagaimana kecerdasan buatan dilatih. Pada dasarnya, kecerdasan buatan belajar dari data yang diberikan padanya. Jika data itu memuat bias atau kesalahan, kecerdasan buatan akan menyerapnya. Misalnya, jika kecerdasan buatan digunakan untuk merekrut karyawan, dan data latihnya mencerminkan bias gender atau ras, kecerdasan buatan mungkin akan membuat keputusan yang diskriminatif, tanpa sadar. Jadi, pertanyaan besar adalah, bisa nggak kita mengajarkan moralitas kepada kecerdasan buatan? Atau, lebih realistis lagi, bisakah kita memastikan kecerdasan buatan membuat keputusan yang etis? Bayangkan skenario ini. Sebuah mobil otonom yang dikendalikan kecerdasan buatan harus memilih antara menabrak seorang pejalan kaki atau membahayakan penumpangnya. Keputusan apa yang harus diambil? Inilah yang dikenal sebagai trolley problem, versi kecerdasan buatan.
Di sini, kecerdasan buatan dihadapkan pada dilema moral yang bahkan manusia sulit menyelesaikannya. Satu hal yang pasti, kecerdasan buatan tidak akan memiliki dilema emosional seperti kita, dan itu bisa jadi masalah atau justru kelebihan. Jadi, solusinya apa? Beberapa ahli percaya bahwa kecerdasan buatan bisa diprogram dengan kode moral, semacam aturan-aturan yang mengarahkan kecerdasan buatan untuk membuat keputusan etis. Tapi ini masih dalam tahap eksperimen, dan banyak yang skeptis. Masalahnya, siapa yang akan menulis kode moral ini? Dan apakah kita bisa menciptakan satu set aturan moral universal yang berlaku untuk setiap situasi? Dan mari kita lihat dari perspektif lain. Ada juga argumen bahwa kecerdasan buatan mungkin tidak perlu memiliki moralitas. Kecerdasan buatan adalah alat, bukan entitas yang bisa membuat keputusan moral seperti manusia. Jadi, tanggung jawab moralitas tetap berada di tangan manusia yang mengembangkan dan menggunakan kecerdasan buatan. Kitalah yang harus memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan cara yang etis, tapi di sisi lain, semakin besar peran kecerdasan buatan dalam kehidupan kita, semakin sulit untuk menghindari pertanyaan ini. Jika kita mengandalkan kecerdasan buatan untuk membuat keputusan penting, mulai dari diagnosa medis hingga keputusan finansial, maka kita harus bisa percaya bahwa kecerdasan buatan ini membuat keputusan yang etis. Dan itu membawa kita kembali ke pertanyaan awal, bisakah kecerdasan buatan memiliki moralitas? Jawabannya, mungkin tidak pernah akan sepenuhnya jelas. Yang bisa kita lakukan adalah terus memantau perkembangan teknologi ini dan memastikan kita selalu menempatkan etika di garis depan inovasi. Oke ya. Jadi dari video yang ditayangkan tadi ada pertanyaan sedikit ya. Nah, coba dijawab. Dijawab di HP-nya ya. Dari video yang telah ditayangkan tadi ya, apa yang kalian pelajari, yang kalian tangkap misalnya, yang kalian pahami. Oke ya. Lihat jawabannya ya. Oke, kita lanjut. Kita ke materi yang berikutnya. AI ya, atau yang bisa kita kenal dengan kecerdasan artifisial, yaitu membawa banyak kemajuan. Juga menimbulkan tantangan ya. Dia membawa kemajuan, tapi juga menimbulkan tantangan. Yaitu ada etika KA generatif. Ya, itu ada risikonya, kemudian ada teknologi deepfake. Etika dalam penggunaan KA generatif. Ya, bagaimana kita menggunakan AI secara bijak, adil dan bertanggung jawab. Yang pertama harus ada transparansi. Apa transparansi? Harus transparan, ya. Yaitu AI harus digunakan secara terbuka dan jujur. Bisa kita contohnya kita membuat sekarang viral kan AI Gemini ya, buat foto kita misalnya lagi di pantai. Nah, jadi kalau kita posting, kita sebarkan, kita harus juga menyertakan bahwa gambar itu terbuat dari AI. Supaya orang lain tidak tertipu. Jadi harus kita sertakan juga label atau artikel itu adalah berlabel AI atau dibuat menggunakan AI. Kemudian yang nomor 2 harus ada keadilan dan dalam penerapannya. Bagaimana? Yaitu harus AI tidak boleh digunakan untuk mendiskriminasi atau merugikan kelompok tertentu. Jadi kalau kita memasukkan data itu harus adil. 50% laki-laki, 50% perempuan ya. Jadi database-nya harus beragam. Ya, jangan database yang hanya menguntungkan salah satu kelompok tertentu, ya. Kemudian penghormatan hak cipta, ya. Kita jangan menggunakan karya orang lain untuk menghasilkan konten tanpa izin. Contohnya, tidak menyalin gambar artikel terkenal untuk karya AI. Kemudian berikutnya privasi. Nah, berarti tidak boleh sembarangan diakses, harus ada izin, ya. Jadi privasi itu AI tidak boleh mengakses atau menyebarkan data sensitif tanpa izin. Jadi kita tidak boleh menyebarkan biodata kita atau biodata orang lain dimasukkan ke AI secara tanpa izin.
Contohnya tidak menggugah data pribadi ke aplikasi AI gratis. Oke, aplikasi AI yang gratis maksud itu yang tidak aman. AI ini kan tidak punya perasaan, tidak punya empati. Pokok dia tuh berpikir secara logika. Jadi kita harus menggunakannya juga dengan bijak. Berikutnya yaitu bertanggung jawab. AI harus digunakan untuk tujuan yang positif. Seperti pendidikan, riset, hiburan yang sehat. Dan contohnya tadi ya, gunakan AI untuk membuat edukasi. Ya. Bukan memalsukan wajah orang. Divalidasi dulu ya, jangan di copy paste. Oke, lanjut ya. Udah paham nih semua ya? Nah, sekarang ada tugas lagi, silakan kerjakan. Manakah dari pernyataan berikut yang sesuai dengan etika penggunaan KA generatif? Sudah? Satu orang lagi? Oke. Ini klasmennya ya. Oke, lanjut. Oke, masih lanjut pertanyaan. Resiko apa yang mungkin muncul jika seseorang terlalu bergantung pada AI untuk menyelesaikan tugas sekolah? Nah, jawab. Kita lanjut. Nah, ini namanya, perhatikan. Defect tadi ya. Ini foto originalnya. Misalnya foto gambar, ini foto yang itunya. Kemudian digabung, jadilah ini. Ya, defect yaitu deep learning fake. Itu memalsukan wajah. Ya. Teknologi AI yang mengubah wajah, suara, video supaya tampak asli. Hasil yang sering sulit dibedakan dari yang nyata. Ini tadi contoh-contoh yang deepfake itu ya. Ada face sweeping ya. Menukar wajah seseorang dengan wajah orang lain dalam foto ataupun video. Kemudian lip sync. Lip sync itu bibir dan wajah seseorang digerakkan agar sesuai dengan suara asli tulisan tertentu. Paper master yaitu ekspresi dan gerakan wajah seseorang dipakai untuk mengontrol wajah orang lain. Berikutnya adalah voice cloning. Suara saya, orang lain tuh pakai suara saya. Persis sama sekali tidak ada bedanya. Nah, ini sering bisa menimbulkan suatu permasalahan atau penipuan. Ya. Jadi harus hati-hati. Itu post cloning ya. AI meniru suara asli seseorang terdengar hampir sama dengan suara orang aslinya, ya. Nih, contoh deepfake ya. Tips ya. Tips cara kita membedakan bahwa itu AI atau bukan. Ya. Lihat wajahnya dulu. Biasanya ada perubahan aneh yang tidak wajar. Misalnya ini pipinya dengan misalnya matanya sebelahnya tidak sama dengan sebelahnya. Ya. Berikutnya pipi dan dahi kulit terlalu halus, keriput, tidak sesuai. Misalnya yang bawahnya keriput, yang atasnya tidak. Ya. Kemudian kacamatanya silau tapi tidak yang konsisten. Misalnya mana? Nih. Kemudian rambut dan wajah jenggot kumisnya tidak tidak wajar kumisnya. Ya. Kemudian tahi lalat, posisi tampilnya tidak konsisten. Kemudian kedip mata jarang atau terlalu sering. Kemudian bibir, warna kulit tidak sesuai dengan wajah. Kemudian jari tangan, kadangnya jumlahnya kurang, kadang berlebih. Nah, ini contoh nih. Ya. Itu cara mendeteksi bahwa barang itu AI atau bukan. Ya. Oke, ini gambarnya. Ada yang aneh di sini? Ada yang aneh? Ya, nih tangan, lihat. Ya. Apalagi? Nah, nih mata. Apalagi? Kaki. Mana yang satu? Nah, nih. Ini. Kakinya hilang. Nih, tangannya lihat.
Ini tangannya juga. Nah, bisa ya bedakan AI atau asli? Oke. Jadi kita lihat ada enggak keanehannya ya. Nah, tadi betul. Lihat nih. Ini nih 1 2 3 4 5 kakinya enggak ada, 6 kakinya kayak gini. Nah, 7. Lihat. Nah, 8 9 ini kakinya hilang. 10 nih wajahnya. 11 12. Nah, ya itu cara mendeteksi bahwa sesuatu itu AI. Ya, ini yang bentuk gambar ya. Nah, kuis kembali, silahkan dikerjakan. Manakah foto yang merupakan hasil AI? Nah, jadi bilang kan paham Pak, sudah paham saya mana yang AI mana yang bukan. Ini sekarang soalnya, coba dijawab. Masih, lanjut. Manakah yang hasil AI? Satu lagi. Terima kasih. Oke ya. Itu tadi tentang etika dan dalam penggunaan AI ya. Oke, untuk sekarang silakan duduk berkelompok. Oke, untuk tugasnya perhatikan yang pertama kalian akan mengerjakan LKPD. Ini nanti selesai dipresentasikan. Yang berikutnya nanti dalam bentuk poster. Poster untuk himbauan penggunaan AI dengan bijak. Paham ya? Posternya boleh desain menggunakan Canva. Ya, berarti nanti bagi tugas, ada yang buat desain, ada yang kerjakan ini. Ya. Nanti akan selesai kirimkan ke WA group, nanti akan saya tampilkan di sini. Desainnya. Paham? Oke. Perhatikan langkah-langkahnya ya. Dikasih nama kelompoknya di posternya ya. Ada yang ngedit, ada yang ngisi ini tadi. Ada yang menjawab yang ini. Jadi yang dijawab tuh hanya ini ya. Kan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi mari kita jadikan aturan-aturan emas tadi sebagai pedoman dalam desain dari kelompok 1 ya. Apa etika dalam penggunaan AI atau aturan ya. Nih sini. Oke, selanjutnya silakan kelompok 2. Kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil presentasi. 1. Jelaskan secara singkat mengapa etika AI itu penting. Etika AI penting untuk memastikan teknologi kecerdasan buatan dikembangkan dan digunakan secara bertanggung jawab demi keselamatan manusia. 2. Aturan emas. Ada teman-teman untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi, menjaga keamanan data pribadi, mengelola waktu. Dari kelompok kami, terima kasih. Oke, silakan kumpulkan LKPD-nya. Ya, dari 2 kelompok maju semuanya sudah baik. Ya. Dari semua yang telah kita pelajari tadi, apa satu hal penting yang kalian dapatkan? Ya, apalagi? Oke, tadi Pak Hari bilang jangan tergantung dengan AI. Yang lain? Con? Ya, harus bijak dalam penggunaan AI. Jadi, dari semua yang kita pelajari tadi, intinya kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Ya, AI ini kan teknologi, ya.
Semua teknologi yang kita pakai kita harus bijak. Ya. Tidak diperbolehkan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang negatif. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Silakan satu orang memimpin doa sebelum kita tutup. Marilah teman-teman berdoa diri pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa dalam kita seperti doa selesai. Oke, terima kasih. Selamat siang. Ya.